Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-6, Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Senin, 1 Agustus. Kombinasi ilahi manusia. Apakah pencapaian terbesar Anda? Kemungkinannya adalah apapun yang Anda capai tidak terjadi hanya dengan bangun dari tempat tidur di pagi hari. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang berharga dalam hidup ini, dibutuhkan waktu dan usaha. Pemuridan kita kepada Kristus tidaklah berbeda. Bacalah Kolose 1 ayat 28 dan 29. Meskipun Paulus berbicara tentang Allah yang bekerja di dalam dirinya, dengan cara apakah ia menunjukkan bahwa supaya manusia juga terlibat? Dalam Kolose 1 ayat 29, ada pemahaman yang sangat menarik tentang cara Paulus melihat hubungannya dengan Allah dalam pekerjaan ini. Dia mengatakan bahwa dia sedang berjuang, tetapi dengan kuasa Allah. Kata untuk kerja berarti menjadi lelah, untuk bekerja sampai kelelahan. Kata ini digunakan terutama untuk atlet saat mereka berlatih. Kata untuk perjuangan yang muncul selanjutnya dalam beberapa bahasa dapat berarti menderita. Jadi, kita memiliki gambaran kata dari seorang atlet yang berusaha keras dengan segala cara untuk menang. Tetapi kemudian Paulus menambahkan gagasan yang berbeda, karena Paulus berusaha keras bukan dengan semua yang dia miliki, tetapi dengan semua yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita sampai pada kesimpulan sederhana tentang pelayanan Paulus. Itu adalah pelayanan yang dilakukan dengan usaha dan disiplin pribadi yang besar, tetapi dilakukan dengan kuasa Allah. Hubungan ini bekerja dengan cara yang persis sama seperti kita mengejar pengembangan karakter Kristus di dalam kita. Ini penting untuk diingat, karena kita hidup di dunia di mana kita menginginkan lebih dan lebih dengan sedikit usaha. Gagasan itu juga telah menjalar ke dalam kekristenan. Beberapa penginjil Kristen berjanji bahwa jika Anda dengan percaya saja, Roh Kudus akan turun ke atas Anda dengan kekuatan supranatural yang menakjubkan dan melakukan mujizat yang besar. Tetapi ini bisa menjadi setengah kebenaran yang berbahaya, karena dapat membawa orang pada kesimpulan bahwa kita hanya perlu menunggu kuasa Allah datang sambil duduk dengan nyaman di kursi kita. Apakah pengalaman Anda sendiri dengan jenis perjuangan yang Paulus bicarakan? Hal-hal apakah yang telah Allah letakkan di hati Anda yang sedang Anda perjuangkan? Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk menyerah pada kehendak Allah? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Di akhir zaman ini, kita harus memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas yang Dia percayakan kepada kita. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4 menyatakannya. Dan ketika Allah meminta kita untuk melaksanakan pekerjaan yang Ia percayakan kepada kita, apabila kita hanya mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, maka itu tidak akan berhasil. Itulah sebabnya harus ada kombinasi antara Allah dan manusia. Allah memang memberikan janji bahwa berkat sorgawi akan senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya kita menunggu dengan diam, tetapi kita harus mempercayai janji tersebut. Kita harus mempraktikkan hidup benar di dalam Tuhan. Bukan usaha kita untuk mencapai akan keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi kehidupan yang benar itu adalah realisasi ucapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa ia berusaha keras untuk mewartakan akan pekerjaan Tuhan, tetapi bukan dengan semua yang dia miliki, tetapi dengan semua yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita mau menyimpulkan pekerjaan yang Paulus lakukan, itu adalah pelayanan yang dilakukan dengan usaha dan disiplin pribadi yang besar, tetapi dilakukan bukan di luar dari kuasa Allah, tetapi dia terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga pekerjaan penginjilannya berhasil. Tugas kita adalah untuk mewartakan pekerjaan Kristus kepada dunia melalui kehidupan kita.
Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya yang adalah anak-anaknya dapat menghasilkan kehidupan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi orang benar saja belumlah cukup, harus disertai dengan pelayanan kita yang benar kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memiliki peran di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa Allah telah menentukan dari semula panggilan keselamatan untuk kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya diam saja. Panggilan keselamatan yang telah diberikan kepada kita harus diteruskan untuk melayani sesama. Kita harus bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita harus menambah-nambah jam doa kita dan terus mempelajari firman Tuhan. Sebab kita adalah seorang pelayan Tuhan, harus mengerti dan memiliki dasar yang kuat akan firman, dan kita dapat dengan lebih maksimal melayani sesama kita. Jangan pernah mengandalkan akan kekuatan sendiri, tetapi pekerjaan pelayanan yang Allah percayakan kepada masing-masing kita harus ada gabungan antara kuasa Allah itu sendiri dengan kita manusia, sehingga itu akan berhasil. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami tahu di dalam Tuhan ada keberhasilan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.